أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد يا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان محبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga pada Jumat yang sangat berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita untuk menjejakkan kaki kita duduk di sini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan cara kita memperbanyak salawat, kita ikuti perintahnya serta sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak dan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang yang berbahagia ini, khatib tak pernah bosan mengingatkan kepada kita semua untuk sama-sama, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara kita kerjakan apa yang segala diperintahkannya dan kita jauhi apa yang segala dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini mungkin kita hanya memperhatikan yang mana ketika kita sakit zahir, kita capek, mungkin kita mencari dokter kemana-mana sehingga kita masih bisa berusaha untuk mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk kesehatan zahir kita. Tetapi secara umum banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan batinnya, yang mana dia hanya memperhatikan kesehatannya, tubuhnya, wajahnya, tangannya, dan lain sebagainya.
Tetapi ketika batinnya dilanda sakit, justru dia biasa-biasa saja. Nah, penyakit batin ini lebih umum, orang lain yang tahu daripada kita. Tetapi kalau kita terkena penyakit zohir, kita yang lebih tahu daripada orang lain. Nah, mengapa demikian? Karena penyakit zohir dicontohkan yaitu seperti penyakit paru-paru, penyakit demam, dan lain sebagainya. Mungkin hanya kita yang tahu kalau kita tidak cerita. Tetapi kalau kita terkena penyakit batin, justru orang lain yang lebih tahu daripada kita. Apa itu contohnya? Yaitu sombong, munafik, ria, amarah, dan lain sebagainya. Justru orang yang lain lebih tahu dan menilai kita tentang penyakit itu. Maka inilah, marilah kita sama-sama introspeksi. Kita sembuhkan penyakit batin kita. Kita lihat apakah kita termasuk gejala terkena penyakit batin. Karena apabila penyakit ini terus dibiarkan, maka akan lebih parah ke depannya. Contohnya yaitu sombong, amarah. Ketika tidak disembuhkan, apa obatnya? Yaitu mendengarkan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian Islami, yang mana supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah, yang mana di situ tertera khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, penglihatan mereka, wa ala absarihim, pendengaran mereka, walahum azabun azim, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyiksa kita ketika hambanya hanya terkena penyakit zohir. Tetapi Allah menyiksa kita, Allah membenamkan kita ke neraka gara-gara apa? Yaitu gara-gara penyakit batin. Maka dari itu, janganlah sampai kita menyia-nyiakan waktu kita sibuk hanya memperhatikan kondisi tubuh kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikan kondisi batiniah kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena ada dua hal yang banyak sekali manusia lupa tentang dua nikmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani ma'kunun fihima katsirun minan nas, as-sihhati wal farah. Banyak sekali nikmat, kebanyakan manusia lupa akan dua nikmat. Apa itu? Yang pertama, nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu lapang. Mengapa Rasul berkata seperti itu? Karena banyak sekali ketika orang-orang diberikan waktu yang luang, ketika orang-orang diberikan kondisi tubuh yang sehat, tetapi tidak menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, justru ia berkata, tunggulah. Mungkin aku masih sehat, mungkin matiku masih lama. Mungkin suatu saat nanti, setelah kerja ini, aku bisa beribadah. Ibadah itu dijadikan hanya pelampiasan saja ketika waktu kosong. Tetapi ketika waktunya padat, ibadah itu tidak diutamakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mencermati apa sih gejala-gejala penyakit batiniah kita.
Terutama lagi, ibadah kita ini dinilai dari dua aspek. Yang pertama ikhlas dan yang kedua benar. Tanda kutip benar jikalau ia sudah belajar, walaupun dia belum bisa, itu sudah dihitung Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadahnya sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kebenaran itu datang kepada dia, tetapi menganggap kebenaran itu hanya belaka saja, hanya sebuah teori, menganggap apa yang dia laksanakan merasa paling benar. Ketika kebenaran itu datang, maka orang ini sudah terkena penyakit batin karena dia tidak mau tahu apa yang diberi nasihat kepadanya. Merasa dia paling benar, sudah merasa paling mengikuti syariat, tetapi tidak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ilmu syariat, ilmu tauhid itu sejalan. Tidak bisa berjalan satu-satu, tetapi dua-dua harus sejalan. Mengapa demikian? Contohnya, apabila orang-orang yang sudah mengkaji ilmu-ilmu tauhid, tetapi beliau tidak benar cara wudunya, maka ini keliru. Mengapa? Karena urusan berwudu adalah urusan syariat. Dan urusan salat adalah urusan syariat. Dan urusan usaha adalah urusan syariat. Ketika orang-orang hanya satu sejalan, tidak dua-dua sejalan, maka ini akan pincang. Kita landaskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cara-caranya kita tidak jalankan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar imannya, dia mengakui bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengakui bahwasanya imannya sudah kuat, tetapi cara wudunya tidak benar, tetapi cara salatnya tidak benar, tidak tumaknina dan lain sebagainya. Maka inilah hal-hal yang perlu kita perbaiki agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin ini saja khutbah singkat pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi muayyidi sabirin bi azizi nasrih wa muyassiri sakirin li hamidi sukrih wa muwaffiqil mukhtarin lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'ama li amrihi fima hakama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi muntahad duhur. Salatan daiman bila fana'i wa futuri wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyata bil mu'minina min ibadihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارفع عنا الخلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.